Mulai sekarang warga Jakarta tak bisa lagi buang sampah sembarangan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mendeklarasikan gerakan pilah sampah massal di seluruh Jakarta. Bahkan hotel, restoran, hingga kafe yang melanggar aturan terancam kena sanksi. Apakah ini awal perubahan besar sistem sampah Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai gerakan pilah sampah serentak di 5 wilayah kota administrasi dan Kepulauan Seribu. Deklarasi ini dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat pencanangan HUT ke-499 Jakarta di kawasan Car Free Day Jalan HR Rasuna Said. Pramono menegaskan, gerakan ini bukan sekadar simbolis, melainkan langkah awal perubahan total sistem pengelolaan sampah di ibu kota. Selama ini, sebagian besar sampah Jakarta langsung dibuang ke TPST Bantar Gebang tanpa proses pemilahan. Kini, warga diwajibkan memisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Pemprov DKI juga akan memanfaatkan fasilitas seperti RDF Rorotan dan TPS 3R untuk mendukung sistem baru tersebut. Tak hanya warga, sektor hotel, restoran, dan kafe atau horeca juga akan diawasi ketat. Pramono menegaskan, pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan pengelolaan sampah akan dikenai sanksi. Meski belum dijelaskan bentuk hukumannya, Pemprov memastikan pengawasan akan diperketat setelah deklarasi ini. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan persoalan terbesar sampah nasional berasal dari rumah tangga. Karena itu, gerakan memilah sampah dari rumah disebut menjadi kunci utama mengurangi beban sampah Jakarta. Pemerintah juga menargetkan persoalan sampah di Bantar Gebang bisa selesai pada tahun 2028 melalui teknologi waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik. Teknologi insinerator disebut akan menjadi salah satu solusi utama dalam proyek tersebut. Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan gerakan pilah sampah harus menjadi gerakan seluruh warga Jakarta, bukan hanya program birokrasi pemerintah. Dalam aturan terbaru Pemprov DKI, sampah dibagi menjadi 4 kategori utama. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan, daun, dan kulit buah yang akan diolah lewat kompos hingga biodigester. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang dapat didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 seperti baterai, limbah elektronik, dan bahan kimia rumah tangga yang wajib dibuang ke fasilitas khusus karena berbahaya bagi lingkungan. Dan terakhir, sampah residu yang nantinya akan diproses di RDF Plant dan PLTSA sebagai sumber energi alternatif. Kini pertanyaannya, apakah warga Jakarta siap mengubah kebiasaan membuang sampah? Atau aturan baru ini justru akan memicu polemik baru di tengah masyarakat? Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.